Ustaz. Pertanyaan di tanggal 25 Desember 2021, Ustaz. Nah, ya, benar, sebutkan bulannya ditertawakan oleh bapak-bapak. Sudah hampir 1 tahun, setengah tahun. Ya, mari kita selesaikan, mudah-mudahan Allah turunkan pertolongannya. Mari. Ini pertanyaan dari saudara-saudara kita di Jakarta dan Jawa Barat, Ustaz. Ya, baik, mari. 1. Zakatnya pertanian itu hasil panennya semua yang diperoleh atau selebihnya dari modalnya. Nomor 2. Invest tanah seharga 100 juta sudah dizakati. Dalam jangka 2 tahun lebih belum laku. Apakah zakatnya per tahun atau zakatnya keuntungannya saja? Ketiga, emas batangan 5 gram yang disimpan, zakatnya cukup sekali atau per tahun, Ustaz? Yang pertama, kalau memang bapak atau ibu itu memang punya tanah, kemudian tanah itu digunakan untuk pertanian, maka nanti setiap kali panen, dari hasil panennya itu, kalau tanamannya itu diairi dengan air hujan, maka 10% dari bruto, dari hasil kotor. Jadi begitu panen, kalau itu dari air hujan, maka keluarkan zakatnya 10%. Kemudian kalau itu pengairannya diairi dengan tenaga manusia, berapa persen? 5%. 5% dari hasil kotornya, maka setiap panen keluarkan 5%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang panjenengan berbisnis dalam hal pertanahan, kalau tanah itu memang untuk investasi yang panjenengan jual belikan, ditawarkan setiap waktu, maka tanah itu qabilul linnama, punya potensi untuk berkembang. Karena harga tanah ini normalnya setiap tahun naik harga tanah. Kalau memang itu tanah untuk jual beli, karena memang usaha jenengan maisahnya jual beli tanah, maka tanah yang demikian itu qabil linnama, qabilun linnama, potensi untuk berkembang. Sehingga di setiap tahunnya harga naik, harga naik, harga naik, ya keuntungan naik. Kalau demikian, maka per tahun keluarkan zakatnya, karena harga setiap tahun naik. Itu kalau tanah untuk diperjualbelikan, bukan tanah untuk kita diami. Kalau tanah untuk kita tinggali, maka tidak mengeluarkan zakatnya, hanya pas beli keluarkan zakat. Kita mau beli tanah, keluarkan zakatnya. Nah, sesudah kita tinggali, monggo pilihan mau keluarkan tiap tahun atau tidak, silahkan. Namun kalau itu tanah menjadi investasi kita, setiap tahun itu naik harganya, maka kalau itu naik, keluarkan zakatnya. Kalau harganya tidak naik atau bahkan turun, maka tidak mengeluarkan zakat. Karena tanah itu qabil linnama. Nah, nanti keluarkan setiap tahunnya saat harga tanah itu naik. Saat tidak, ya sudah tidak. Apalagi kalau sampai rugi. Itu yang kedua. Ini nanti mungkin akan ada yang membanding-bandingkan juga, seperti pertanyaan kicau burung kemarin. Banyak yang memprotes. Kicau burung hadiahnya dari uang pendaftaran, katanya itu uang pembinaan. Ya. Kalau kicau burung atau lomba di hadiahnya dari uang pendaftaran, itu potensi judi. Karena judi itu kemungkinannya hanya ada 2, skimar itu atau maisir.
ayakuna kullu wahidin akhidan au mu'tiyan. Setiap individu hanya ada dua kemungkinan, kalau tidak mengambil atau memberi. Kalau dia menang, dia akan mengambil. Kalau dia kalah, dia terpaksa memberi. Sehingga ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Terus kemudian ini sudah menjadi ma'isah, tidak mungkin Allah tidak berikan jalan keluarnya. Ini karena banyak WA yang masuk, maka sekaligus saya jawab di sini biar tidak menjawab WA satu persatu. Kalau kita mau mengadakan perlombaan memungut uang pendaftaran, hadiahnya jangan diambilkan dari uang pendaftaran, dari tempat lain, dari hal lain, dari usaha lain. Nah, uang pendaftaran itu kita gunakan untuk kepentingan lomba. Kalau kita burung ya dengan sewa lahannya, kemudian membayar jurinya, kemudian apanya, snack-snacknya, mungkin kaos dan lain sebagainya. Kalau itu kita mau jadi panitia, jangan terus kemudian kita punya komunitas, yuk ini gantang, gantang, istilahnya gantang, ngantal kayak burung itu, untuk dilombakan masing-masing yuk 50 ribuan di kelompok ini. Nah nanti sing menang juara 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 dapat hadiah. Juara 1 mungkin 1 juta, juara 2 750, juara 3 500. Yang tidak juara tidak dapat. Jika uang 50 ribuan urunan pendaftaran kumpulkan jadi 1. Kemudian setelah itu yang juara diambilkan dari uang pendaftaran ini. Ini ada potensi judi. Yang kalah tadi terpaksa kehilangan. Bagaimana kemudian hijrah? Kalau kita hijrah mencari rezeki secara halal, tidak mungkin tidak Allah tunjukkan jalan keluarnya. Kata Allah, "Faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Nanti bisa dibuka, yang tanya-tanya melalui WA bisa dibuka Quran surat At-Tolak akhir ayat 2 sampai ayat 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tidak mungkin Allah tidak berikan jalan keluar. Kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Makhraj di situ nakirah, masih umum sifatnya. Sehingga apapun kesulitannya, kalau landasannya dia menegakkan syariat Allah, tujuan utamanya itu, pasti Allah tunjukkan jalan keluar. Janji Allah itu terima, imani dulu dengan hati, jangan dengan akal. Kalau kita menerima janji Allah itu dengan akal, maka akal kita akan menolak. Kenapa? Karena selama ini kita mapan. Selama ini kita sudah mapan begitu, maka seolah-olah lah mulai sekongen di akal kita akan berkata seperti itu. Ini mencari nafkah, mulainya dari mana lagi ini? Boleh, mulainya ya jualan tadi, burungnya tadi. Kalau memang saudara tahu lombanya itu hadiahnya dari uang perlombaan, maka tidak ikut. Namun bukan berarti tidak boleh jualan burungnya, boleh. Tetap boleh jualan. Silahkan tetap jualan burung. Nah kalau mau jadi panitia, ambilkan hadiah dari tempat lain. Nah makanya ikut lomba kalau ada sponsornya saja. Oh tidak mungkin ada sponsornya. Kata siapa tidak mungkin? Kan banyak kan lomba kita burung yang ada sponsornya. Itu kan banyak. Piala Bupati, piala Kapolres, piala Wali Kota, kan banyak ya seperti itu. Ikut lomba di situ. Ada sponsornya.
Kalau komunitas kita pecinta burung hanya bersepuluh, yuk tiap sore ayo urunan ceket, untuk yang menang siji juara 1, 2, 3 dapat hadiah dari uang pendaftaran ini. Itu potensi untuk judi. Nah, sama dengan ini tanah, kalau itu investasi, kalau memang punya potensi berkembang, qabilul lin nama, jual beli panjenengan itu. Kalau setiap tahun tanah itu harga naik, keluarkan zakatnya. Kalau harganya tetap atau bahkan turun, maka tidak apa-apa, kan sudah dikeluarkan di awal. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga, emas batangan, cukup waktu mau beli, keluarkan zakatnya. Kalau dikatakan emas batangan 5 gram tadi, jangan beli tadi, keluarkan zakatnya, sudah sekali cukup. Namun kalau mau mengeluarkan lagi dan lagi dan lagi, boleh tidak? Boleh, itu lebih baik. Tidak ada ceritanya orang zakat ikhlas lillahi ta'ala kok menjadi melarat, itu tidak ada ceritanya. Karena zakat itu berkah, suci. Maka yang ada orang zakat ikhlas karena Allah, yang ada semakin berkah, semakin bertumbuh kembang dan berkah. Jadi kalau ditanyakan berapa kali zakatnya, emas batangan tadi cukup sekali. Tapi boleh, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Ingin mendapatkan kebaikan yang lebih, silahkan keluarkan lagi, monggo silahkan. Ya, ada lagi.